Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu tokoh bakal cawapres yang didekati berbagai poros koalisi. Pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini pun menuai tanda tanya. Akan kemanakah Khofifah berlabuh? Karena saya secara struktural ada di salah satu ketua PBNU, jadi tidak sesederhana itu, yes or no, itu nggak sesederhana itu. Di tengah gencarnya pendekatan para pengusung 3 bakal calon presiden untuk jadi bacawa pres, Khofifah Indar Parawansa memang belum buka suara mengenai pilihannya. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Kamis siang, Khofifah membantah membicarakan politik bersama Presiden Joko Widodo. Khofifah hanya menyampaikan bahwa ulama di Jawa Timur masih membahas soal rekomendasi bagi dirinya untuk masuk di bursa Pilpres. Ya kan ada pertemuan-pertemuan yang secara reguler dilakukan oleh para ulama-ulama kiai-kiai di Jawa Timur dan belum sampai kepada posisi final ya. Bagaimana sesungguhnya rekomendasi untuk saya terutama kalau PBNU sendiri memberikan kesempatan kadernya untuk menyampaikan aktualisasi politiknya, kira-kira seperti itu sih kawan-kawan. Ya. Nama Khofifah Indar Parawansa muncul dalam bursa bacawa pres setelah sejumlah baca pres seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menemui dirinya. Tak hanya baca pres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga sempat berada dalam satu kegiatan bersama Khofifah. Sebagai Gubernur Jawa Timur dan tokoh perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama, sosok Khofifah memang jadi incaran untuk mendongkrak elektabilitas bakal calon presiden di Jawa Timur dan di kalangan Nahdliyin. Tim Liputan Kompas TV. Ya, lalu apa makna pertemuan Khofifah dengan Presiden Jokowi hari ini dan seberapa besar peluangnya sebagai bacawa pres? Kita akan membahasnya bersama Airlangga Pribadi Kusman, pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Selamat malam, Mas Airlangga. Selamat malam, Mbak. Mas Airlangga, Anda melihat pertemuan Jokowi dan Khofifah di Istana hari ini sebatas Presiden manggil gubernur atau ada sinyal lain terkait Pilpres? Ya, kemungkinan pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Bu Khofifah tadi, itu saya melihat bahwa ada ruang bahwa itu juga adalah pembicaraan politik. Karena kalau kita lihat kan bahwa Bu Khofifah sendiri pada saat memimpin Jawa Timur ini kan termasuk sukses menyelesaikan problem kemiskinan ekstrim, terus proses pembangunan yang muncul gitu kan. Dan artinya dari situ, apalagi sekarang momen dekat dengan 2024, artinya kemudian sangat terbuka kemungkinan dan ruang buat Bu Khofifah untuk tampil dalam arena Pilpres 2024 gitu. Okay. Apalagi juga tracknya kan beliau dianggap sebagai kepala daerah gubernur yang berhasil gitu. Tapi kalau kita lihat nama-nama yang kemudian kerap masuk dalam survei, bahkan nama Khofifah ini kan belum masuk top 3 ya dibandingkan dengan Erick Thohir misalnya atau Sandiaga Uno misalnya. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain modal Khofifah ini kan cukup banyak. Tokoh NU, perempuan, dan tadi Anda mengatakan punya track record yang baik, berhasil sebagai Gubernur Jawa Timur yang merupakan juga lumbung suara yang tidak boleh disepelekan. Anda bagaimana melihat modal Khofifah dalam bertarung untuk bacawa pres ini? Iya tadi meskipun kalau dilihat bahwa survei tidak menempatkan beliau dalam top 3 misalnya, tapi itu kan bisa jadi bahwa publik sendiri memang masih belum melihat Bu Khofifah untuk tampil, sehingga belum kelihatan. Nah, tapi kalau kita lihat dari potensi-potensi politik yang ada dalam diri Bu Khofifah, maka kemungkinan dan ruang beliau tampil sebagai cawapres itu sangat besar. Misalnya beliau kemudian menjadi bagian dari tokoh politik NU yang sangat strategis. Dan selain itu juga kemudian bahwa Bu Khofifah sebagai ketua muslimat ini memiliki
organ muslimat inilah organ yang memiliki militansi yang kuat dari ibu-ibu. Nah, ini bisa menjadi sumbangan elektoral yang luar biasa. Dan selanjutnya, sebagai Gubernur Jawa Timur, kita lihat kalau berkaca pada pemilu 2014 ataupun 2019, Pilpres, maka Jawa Timur adalah penentu dari siapa yang akan menang dalam Pilpres mendatang. Nah, saya pikir kalau kita melihat dari berbagai macam pijakan-pijakan ataupun potensi kekuatan politik tadi, maka Bukovifa bisa jadi menjadi kandidat yang dipertimbangkan oleh masing-masing tim kandidat presiden yang ada saat ini. Sejauh mana atau seperti apa pengaruhnya Presiden Joko Widodo menurut Anda dalam keputusan Kofifah nanti? Iya, kalau tadi sempat ditampilkan gitu kan, itu kan bahwa Bukovifa itu kemudian menunggu bagaimana suara dari kiai, pertimbangannya kompleks. Artinya kalau kita melihat bahwa dari apa sebelumnya itu sama sekali tidak membaca potensi peluang Pilpres, dan sekarang kemudian menunggu, artinya ada Bukovifa membuka diri kan, ruang untuk kemudian tampil. Dan selanjutnya kalau kita melihat bahwa political path ya, jalur politik dari Bukovifa dari dulu sampai sekarang itu selalu sejalan dengan apa yang menjadi political track dari Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu saya pikir bahwa nanti apabila kemudian dalam bursa Pilpres 2024, maka Bukovifa akan berlabuh antara kandidat-kandidat yang mendapatkan dukungan secara nyata dari Pak Jokowi. Kalau sekarang itu kelihatannya dalam kondisi Pak Jokowi masih mengayun antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo Subianto. Oke, hanya dua itu kemungkinannya ya, tidak kemudian ke satu sosok lain yang juga sebenarnya memberikan perhatian khusus nih, sinyal-sinyal bahwa ingin mempersunting Kofifah juga sebagai bacawa pres. Iya, kalau sebelumnya misalnya kan ada pihak tertentu misalnya dari kubu Pak Anies Baswedan. Tapi kemudian dalam proses yang sudah agak panjang sebelumnya kelihatan bahwa statement atau pernyataan respon Bukovifa itu adalah fokus pada Jawa Timur. Nah, tapi ketika sekarang misalnya Pak Prabowo mulai muncul, terus kemudian ada komunikasi politik, kemarin Bu Mega kemudian berkomunikasi politik, maka isyarat yang diberikan Bukovifa adalah misal dalam konteks ini menunggu apa yang menjadi pertimbangan kiai dan ulama, pertimbangan PBNU, dan tentunya pertimbangan Pak Jokowi jadi signifikan. Artinya ada progres sekarang ketika kemudian yang membangun komunikasi itu adalah dari pihak-pihak yang sejalan dengan political track dari Pak Presiden Jokowi. Jadi Anda melihat dengan adanya nanti hasil rembukan dari para ulama, kemudian katakan saja anggukan setuju dari Presiden Joko Widodo, Anda melihat bahwa Kofifah akan semakin mantap, semakin punya semacam jaminan begitu ya untuk memenangkan siapapun yang dia dampingi? Tidak, saya belum berani untuk mengatakan jaminan, tapi setidaknya Bukovifa menjadi bagian dari calon kandidat wakil presiden yang dipertimbangkan oleh elit. Karena kalau kita lihat juga masing-masing calon yang ada sekarang juga memiliki potensi kuat, gitu kan. Nah, hadirnya Bukovifa ini memberikan semacam kemudian salah satu pilihan alternatif dibandingkan dengan beberapa calon-calon yang muncul. Dan di sini Bukovifa juga memiliki potensi yang sangat kuat dalam pertimbangan politik, dalam capaian pembangunan, juga kemudian dalam hubungan-hubungan dengan partai-partai politik. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu kandidat yang signifikan dan penting untuk dipertimbangkan dalam Pilpres 2024. Oke, kalau Anda mengerucutkan kepada dua pilihan tadi, antara Ganjar ataupun juga Prabowo, siapa kira-kira ini Kofifah akan lebih berat ke siapa? Tunggu isyarat Pak Jokowi kalau itu. Saya pikir itu akan sangat tergantung pada apa yang kemudian menjadi kecenderungan Pak Jokowi ke depan. Oke. Gitu. Ya. Kecenderungan Pak Jokowi ke depan akan mengutus Kofifah untuk mendampingi siapa gitu ya. Tapi kalau Anda lihat, kalau kita ngelihat misalnya bahwa terhubung dengan kekuatan-kekuatan politik yang dekat dengan Nahdlatul Ulama,
memang kemudian ada persambungannya di kedua kubu itu, Mbak. Misalnya dari kubu Pak Ganjar, itu misalnya bisa masuk melalui saluran P3. Ya. Dan isyarat dari Bu Mega itu adalah calon ke depan representasi dari nasionalis religius. PDIP gitu kan. selalu punya hubungan yang baik dengan NU begitu ya? Dengan NU, dengan apalagi juga dengan P3 begitu kan. Bisa masuk jalur situ. Sementara kalau misalnya di Pak Prabowo juga representasi NU itu saya politiknya di PKB. Nah, tapi ini kemudian kompleksitasnya kalau di Pak Prabowo. Artinya bagaimana komunikasi yang dibangun dengan Gus Muhaimin Iskandar. Selama ini kemudian menjadi preferensi kan Cak Imin sebagai wapres. Tapi ketika misalnya masuk ke dalam kubunya Pak Prabowo, apakah kemudian sudah terbangun komunikasi politik dan negosiasi politik yang bisa membuat ruang buat Bukovifa misalnya di Pak Prabowo itu bisa muncul. Sudah lebih terbuka artinya. Terima kasih Mas Erlangga. Tadi saya kunci komentar Anda tergantung Pak Jokowi. Terima kasih Mas Erlangga Pribadi Kusman, pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Erlangga sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam.